Yuk sahabat sektor 7, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini kita akan lanjutkan alur cerita kembalinya Sang Raja Neraka. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah klik video ini. Dan juga jangan lupa dukung Mimin dengan klik tombol subscribe, like, dan komen di channel sektor 7 ya guys, agar Mimin tambah semangat lagi bikin videonya. Tanpa menunggu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Review sedikit dari episode sebelumnya, diceritakan bahwa setelah selesai menghukum Liu Dan dan Ivan, Raja Neraka kembali ke dunia manusia. Di sana, Raja Neraka sudah disambut oleh Jiwo, yang sudah lama menunggunya di sana. Kemudian Jiwo pun mengajak Raja Neraka untuk pulang, karena tahu jika dia sudah kelelahan dan membutuhkan waktu untuk istirahat. Setelah itu, saat sedang menerima laporan, Baekwo pun menyuruh bawahannya untuk mengirimkan sesuatu dan memberikan tugas kepadanya. Karena nyawanya tergantung dengan berhasil atau tidaknya tugas itu dilakukan. Kemudian pada episode kali ini, diceritakan bahwa setelah memberikan tugas kepada seseorang yang diketahui adalah bawahannya, Baekwo pun menyuruhnya untuk segera pergi dari tempat itu. Karena jika tak sekarang perginya, nanti pasti tak akan ada kesempatan lagi untuk kabur. Ujar Baekwo yang merasakan sesuatu yang buruk akan segera datang. Bersamaan dengan hal itu, muncullah sekelompok mayat hidup ke dalam ruangannya. Yang diketahui, mereka adalah utusan dari Tolbo. Dan juga mereka dipimpin oleh Gyunwoo. Gyunwoo pun berujar kepada Baekwo bahwa dirinya pasti tahu maksud kedatangannya ke sini. Lalu menyuruh Baekwo untuk bersiap-siap pergi karena Tuan Tolbo memanggil Baekwo. Akan tetapi, Baekwo pun menyelanya dan berujar bahwa kita bisa bicara dahulu. Baekwo pun juga bertanya kenapa Tuan Tolbo ingin mengumpulkan 12 cabang bumi. Apakah Tuan Tolbo berusaha untuk merencanakan sebuah misi yang besar? Padahal dulu Tuan Tolbo tak seperti ini. Jadi dirinya sama sekali tidak mengerti. Seharusnya Tuan Gyunwoo tahu sesuatu tentang hal itu. Namun menanggapi semua pertanyaan dari Baekwo itu, Gyunwoo pun terdiam dan memegang pedangnya. Bersamaan dengan hal itu, Baekwo pun terkena pukulan bertubi-tubi hingga membuatnya terhuyung jatuh di depan Gyunwoo. Gyunwoo pun mengatakan bahwa Baekwo cerewet sekali, lalu menambahkan bahwa kedatangan mereka ke sini bukan untuk membicarakan hal yang tak berguna itu. Kemudian Gyunwoo menyuruh bawahannya untuk mengurus 12 cabang bumi yang bernama Baekwo itu. Sedangkan di balik pintu terlihat bawahan dari Baekwo pun mengintip dan melihat apa yang sedang terjadi. Melihat kejadian itu, dia dilema dengan keadaan. Apakah harus tetap pergi atau menyelamatkan Baekwo? Gyunwoo pun menyadari jika ada yang mengintip dari balik pintu. Saat dia menoleh ke arah pintu, dia berujar bahwa ada tikus yang mengintip. Bersamaan dengan keberadaannya yang disadari, bawahan Baekwo itu pun langsung berlari menjauh dari tempat itu. Lalu salah satu mayat hidup menawarkan diri untuk menangkapnya. Akan tetapi Gyunwoo tak menyetujuinya karena mereka tak membutuhkan bocah itu. Kemudian Gyunwoo menyuruh mayat hidup lain untuk membuka pintu di depannya untuk mencari 12 cabang bumi yang lainnya. Lalu sesuai perintahnya, dia pun membuka pintu itu menggunakan sihirnya. Dan pintu portal pun terbuka. Kemudian salah seorang mayat hidup yang memiliki penampilan seperti biksu
meminta izin kepada Gyun-woo untuk mengejar bocah yang melarikan diri sebelumnya. Akan tetapi mayat hidup lain menyelanya dengan berkata bahwa dirinya mulai berulah lagi. Pada kejadian sebelumnya pun dia juga menghilang seorang diri. Ataukah mungkin karena dia sangat senang untuk mengganggu para manusia. Dan dia menambahkan jika mungkin hanya ingin bersenang-senang sendirian saja. Menanggapi hal itu, mayat hidup yang berpakaian itu pun membalas dengan berujar bahwa bagaimana bisa membicarakannya seperti itu. Diketahui bahwa mayat hidup yang memakai pakaian biksu itu bernama Kwaesong, yang merupakan bawahan Tulpo. Menanggapi hal itu, Gyun-woo pun berujar bahwa Kwaesong boleh melakukan sesukanya. Akan tetapi, Gyun-woo meminta satu hal kepadanya, yaitu jika dia bertemu dengan Raja Neraka, maka jangan sekali-kali melawannya dan menyuruhnya untuk kabur. Mendengar perkataannya dari Gyun-woo yang mengizinkan Kwaesong, salah satu mayat hidup itu pun keberatan dengan keputusan Gyun-woo, karena Gyun-woo mengizinkan Kwaesong untuk berbuat sesukanya. Namun dia tetap menerimanya dan berujar kepada Kwaesong bahwa jika ada sesuatu yang menarik, maka Kwaesong harus memanggilnya. Setelah itu Kwaesong pun ditinggal sendirian di sana oleh teman-temannya yang melanjutkan pencarian 12 cabang bumi lainnya. Bersamaan dengan perginya Gyun-woo, sambil tersenyum, Kwaesong pun berujar bahwa tentu saja dia mengerti jika harus lari saat bertemu dengan Raja Neraka. Di sisi lain, di rumah Jiwoo terlihat Jiwoo yang panik dan tergesa-gesa. Dia menanyakan apakah Raja Neraka masih lama karena mereka harus segera berangkat. Menanggapi hal itu, Raja Neraka pun berujar bahwa dirinya sudah siap dan sedikit berlari mendatangi Jiwoo. Lalu mereka berdua pun pergi dari rumah sambil berlari. Di sela perjalanan, Jiwoo meminta maaf kepada Raja Neraka karena tiba-tiba dia dipanggil. Jadi mereka harus buru-buru pergi dan Raja Neraka pun tak mempermasalahkan akan hal itu karena dirinya sudah terbiasa bekerja dengan cepat. Dan dia juga menanyakan kepada Jiwoo apa yang sedang terjadi, kenapa sampai harus bergegas pergi seperti ini. Menanggapi hal itu, Jiwoo pun berujar bahwa kantor pusat pengurus pemakaman diserang oleh mayat hidup. Ditambah lagi, karena ada banyak mayat hidup yang mengenakan pakaian jenazah, sekarang daerah di sekitar kantor pusat sedang ditutup. Raja Neraka pun menanggapi bahwa situasinya menjadi begitu gawat. Bersamaan dengan hal itu, Jiwoo dipanggil oleh seorang sopir taksi yang sudah menunggunya dan segera menaiki taksi tersebut. Setelah memasuki taksi, Jiwoo pun meminta kepada sopir taksi untuk mengantarkan dan menurunkan mereka di tempat yang paling dekat dengan wilayah yang diblokade. Sopir taksi itu pun menyanggupinya. Di tengah situasi itu terjadi hal yang agak konyol, karena Raja Neraka tak bisa memakai sabuk pengaman yang ada di dalam taksi tersebut. Melihat Raja Neraka tak bisa memasang sabuk pengaman, Jiwoo pun memasangkan sabuk pengaman tersebut agar mereka bisa segera berangkat. Saat sabuk pengaman dipasangkan, Raja Neraka berkata kepada Jiwoo bahwa seharusnya sudah tugas dari para petugas pemakaman untuk menangkap para mayat hidup. Tapi kenapa para petugas pemakaman tak berdaya saat diserang seperti ini? Menanggapi pertanyaan Raja Neraka itu, Jiwoo pun berujar bahwa ceritanya sangat panjang dan lebih rumit dari yang dibayangkan. Jiwoo juga memberitahu bahwa seperti yang pernah dikatakan oleh Baekwo,
yaitu manusia lebih lemah daripada mayat hidup. Setelah 21 tahun kemunculan mayat hidup di dunia manusia, Asosiasi Pengurus Pemakaman telah dibentuk dan para pengurus pemakaman yang tergabung di dalamnya sudah dianggap sebagai PNS, sama seperti polisi ataupun pemadam kebakaran. Akan tetapi, Raja Neraka pun bingung dan mengeluarkan ekspresi yang aneh karena tak memahami apa yang dikatakan oleh Jiwo tentang pekerjaan sebagai PNS. Seketika itu, Jiwo pun teringat oleh kata-kata dari Nomang, yaitu jika Raja Neraka itu bodoh dan tak tahu apa-apa selain mengadili para pendosa. Jadi saat menjelaskan sesuatu, dia harus menganggap sedang menjelaskan sesuatu kepada anak kecil. Kemudian sambil menutup wajahnya karena merasa kasihan dengan Nomang yang kesusahan selama ini, Jiwo pun akan berusaha menjelaskannya dengan mudah kepada Raja Neraka. Kemudian Jiwo pun menjelaskan kepada Raja Neraka bahwa pengurus pemakaman itu sama saja dengan polisi yang menangkap para mayat hidup. Mereka bertugas untuk melindungi para manusia dari mayat hidup dan juga diberi gaji oleh negara. Jiwo juga menambahkan bahwa pada umumnya para pengurus pemakaman yang hebat bisa melawan 3 mayat hidup sekaligus. Akan tetapi, itu pun jika mayat hidup yang normal. Dan akan cukup sulit jika melawan mayat hidup dengan dosa besar yang sudah lama disiksa di neraka tanpa pakaian jenazah. Jika diurutkan berdasarkan kekuatannya, maka mayat hidup lebih kuat daripada manusia. Manusia yang mengenakan pakaian jenazah bisa menjadi lebih kuat daripada mayat hidup biasa. Tapi mayat hidup yang mengenakan pakaian jenazahnya bisa menjadi lebih kuat lagi daripada manusia yang memakai pakaian jenazah. Dan tanpa perlu dijelaskan lagi bahwa yang paling kuat pastilah Raja Neraka tahu siapa orangnya, yaitu dirinya sendiri, Sang Raja Neraka. Mendengar hal itu, Raja Neraka pun bisa memahaminya. Kemudian Jiwo juga menambahkan bahwa mayat hidup yang mengenakan pakaian jenazah disebut kaisar. Bersamaan dengan hal tersebut, taksi yang ditumpangi mereka berdua tiba-tiba berhenti. Lalu Jiwo dan Raja Neraka pun langsung keluar dari taksi tersebut. Jiwo pun kaget karena tempat itu sudah banyak puing-puing. Namun, seakan ingin menenangkan Jiwo, Raja Neraka pun berujar agar Jiwo tak khawatir karena dirinya sekarang sudah memiliki pakaian jenazah. Jadi entah kaisar ataupun mayat hidup, mereka hanya perlu menangkapnya saja. Akan tetapi tiba-tiba Nomang muncul di hadapan mereka berdua dan berujar bahwa menangkap mereka pasti tak akan semudah yang dipikirkan oleh Raja Neraka. Merespon kedatangan Nomang, Jiwo pun khawatir dan menanyakan kenapa ada banyak darah di wajah Nomang. Nomang pun berkata agar Jiwo tak usah khawatir karena itu bukan darahnya. Di sisi lain, Raja Neraka menanyakan kepada Nomang apa dia sudah mendapat informasi dari Ivan. Menjawab pertanyaan Raja Neraka tersebut, Nomang berkata bahwa dia sudah membujuk Ivan dengan baik-baik. Walaupun kenyataannya kemungkinan lebih kejam jika melihat banyak darah yang ada di tubuh Nomang. Namun tak sesuai dengan dugaan, karena tak ada satupun yang dia tahu. Akan tetapi, Ivan tahu akan satu hal, bahwa sebagian dari bawahan Raja Neraka telah berpihak kepada Tulbu. Akan tetapi, Ivan tahu akan satu hal, bahwa sebagian dari bawahan Raja Neraka telah berpihak kepada Tulbu. Mendengar hal itu, Jiwo pun berujar bahwa
hal itu seharusnya menguntungkan untuk mereka saat ini. Mereka hanya perlu membujuk untuk membawa para mayat hidup itu pergi. Akan tetapi, ekspresi Raja Neraka mendadak menjadi suram karena sebagian bawahannya memihak kepada Tolbo. Dan Raja Neraka menanyakan kepada Nomang berapa jumlah bawahannya yang memihak kepada Tolbo. Akan tetapi hanya sebatas itu informasi yang didapat Nomang dari Ivan. Jumlahnya tak dapat diketahui. Menanggapi hal itu, Raja Neraka pun merasa pusing dan berujar dalam hati. Dia berharap bahwa bukan Gyunwoo ataupun Bulhui yang ikut bergabung dengan Tolbo. Saat sedang memikirkan kemungkinan terburuk itu, Raja Neraka pun dikejutkan dengan satu mayat hidup yang mengendap-endap dan tiba-tiba ingin datang menyerang. Akan tetapi dengan santainya, Raja Neraka menyuruh Jiwo untuk mencoba menghubungi kantor pusat dan mengatakan jika akan ada 2 orang lagi yang akan datang secepat mungkin membantu. Mulai dari sini hingga titik kemunculan para mayat hidup itu, kita akan memilih jalur terpendek untuk pergi ke titik itu. Bersamaan dengan hal itu, Raja Neraka mendatangi mayat hidup yang mengendap-endap sebelumnya dengan mengeluarkan aura yang menyeramkan serta dengan ekspresi kekesalan yang luar biasa. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjut minggu depan ya guys. Terima kasih sudah menonton dan mendukung Mimin. Jumpa lagi dan bye-bye.